Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita berdoa pagi ya. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang sudah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala perlindungan-Mu panjang malam dan hingga pagi ini, dan kami boleh mempunyai hari baru lagi pada pagi ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah mengirimkan seorang gembala yang baik hati, yaitu Romo Gunawan, yang akan mengajarkan firman-Firman. Bimbinglah kami untuk dapat mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada tercinta kami, Romo Alfonsus Setia Gunawan, agar kami semakin mengenal Engkau. Semua ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Putra. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Monggo Romo. Sugeng pagi. Sugeng pagi Romo. Kita sudah lama sekali ya bicara soal Paulus ya. Iya, betul. Mana udah bosan belum? Ini seru. Nanggung mau seru lagi. Ya. Apa yang dibuat oleh Paulus mengherankan ya. Apa yang dia cari sampai dia rela banyak menderita, banyak disesah, banyak dipukuli, hampir mati dan lain sebagainya. Pasti itu semua pertama karena cinta kepada Kristus yang luar biasa. Ya. Cintanya sangat mendalam sekali sampai nyawanya pun dikorbankan demi cinta. Atas nama cinta. Kenapa cinta pada Yesus? Padahal dulu bencinya setengah mati kepada Yesus. Ternyata pengalaman yang pernah dialami oleh Paulus itu membuat Paulus beralih dari manusia lama ke manusia baru, dan akhirnya malah bermusuhan dengan bangsanya sendiri, orang-orang yang pernah mendidiknya, orang yang pernah membuat dia menjadi besar, tetapi akhirnya dia menjadi kecil di hadapan mereka, tapi besar di hadapan Tuhan. Kita sampai pada penangkapan Paulus. Paulus diselamatkan oleh tentara-tentara pasukan Romawi yang selalu berjaga di Yerusalem. Lebih-lebih kalau pada hari Paskah, itu penjagaan semakin ketat dan semakin banyak. Karena hari-hari besar, hari-hari Paskah dan hari-hari yang lain, ketika Yahudi itu merayakan pesta-pesta besar, pasti dari sekian banyak orang datang dari penjuru. Kita semua tahu bahwa di Israel itu banyak pesta-pesta ya. Pesta bukan pesta makan-makan saja, tetapi pesta rohani. Misalnya pesta Pondok Daun itu bisa seminggu pestanya. Dan kalau kita pernah lihat pesta Pondok Daun itu, orang-orang Yahudi itu mengelilingi bait Allah.
mulai berputar seperti orang yang menghormati, dan harus ke sebelah kiri jalannya. Ya. Jadi kalau kita menghadap altar, itu putarannya harus, altar itu di sebelah kiri, berarti harus mutarnya ke kanan. Kalau jarum jam kan ke kiri ya, ini mutar ke kanan. Karena apa? Karena bait Allah itu di sebelah kiri, harus diputar ke sana. Dan menurut Bambang Nursino itu, katanya itu sebetulnya asal-usul dari orang yang naik haji itu memutar Ka'bah. Kalau kita lihat putaran Ka'bah kan ke kiri. Karena di dalam bait Allah itu selain ada Allah yang hadir, diyakini kehadirannya melalui peti perjanjian yang dibawa dari Gunung Sinai, itu di sebelah kanannya dari bait Allah itu tempat di mana Daud itu mendapat tempat, duduklah di sebelah kananku. Jadi maka yang dihormati pertama adalah yang sebelahnya. Itu cerita kecil aja. Apa yang terjadi ketika Paulus digeret atau diselamatkan di markas? Orang-orang Yahudi terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Kita bisa bayangkan bagaimana itu, menaburkan debu ke udara. Wah, hura-hura gitu ya. Sambil melemparkan jubah dan menaburkan debu ke udara. Karena itu kepala berapa, Romo? Bab 22 ayat 23. Kisah Rasul 22 ayat 23. Karena itu kepala pasukan 24, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Jadi ini seperti Tuhan Yesus yang juga disesah oleh Pilatus. Ketika Pilatus memanggil Yesus dan mengadilinya, rupa-rupanya yang diadili itu bukan Yesus, tapi Pilatus diadili oleh Yesus. Karena semua kata-kata yang ada dalam Pretorium itu dibantah semua sama Tuhan Yesus. Dan disesah. Sesah itu apa ya? Dikebuki ya. Kalau orang-orang dulu hukum cambuk seperti itulah, mirip. Tetapi kalau didera itu lebih parah. Didera itu cambuk yang ada duri-durinya itu. Sehingga sekali dipukul, langsung digeret, itu berdarah. Seperti kalau kita kena panah itu kan, panahnya menghadap ke sini. Sehingga kalau kita mau mencabut panah, itu lebih sakit lagi karena dua kali kena luka ya. Begitu masuk, kan ada tancapannya yang menghadap ke sini, begitu mau diambil, kena lagi. Itu yang didera. Lalu mau menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Itu kan sistem yang juga dibuat sekarang kalau di hadapan polisi atau di mana saja itu, supaya maling itu ngaku digebuki dulu. Itu rupa-rupanya apa yang dibuat oleh pasukan Romawi itu berefek kepada semua pengadilan di mana-mana. Ketika orang supaya mengaku, Paulus ngaku salahmu apa? Maka disesah
sebab orang banyak berteriak terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan, kayaknya mau disalib ini, untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Ngomong apa dia? Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili. Kita masih ingat ketika Paulus di Filipi juga mengalami yang sama. Ketika pasukan Romawi yang ada di Filipi itu mau ngebuki Paulus, dan waktu itu sama si Silas yang masuk penjara di Filipi. Paulus juga mengatakan yang sama, saya warga negara Roma. Masa warga negara Roma mau digebuki tanpa diadili? Rupa-rupanya kata-kata itu betul-betul manjur untuk dikatakan kepada para pasukan Romawi yang mau menghukum dia. Maka mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Romawi. Rupa-rupanya warga negara Romawi dan juga kewarganegaraan dan kekaisaran Romawi sungguh saat itu luar biasa pengaruhnya. Karena sejak zaman Kaisar sebelum Yesus lahir, itu kan kekaisaran Roma terkenal sekali. Kekuatannya, Veni Vidi Vici, saya datang, saya melihat, saya menang. Itu zaman Kaisar Caesar, Julius Caesar. Kita sudah beberapa kali cerita, Julius Caesar kemudian diganti sama panglimanya namanya Augustus, yang aslinya namanya Octavianus, kemudian bergelar Kaisar Agustus. Saat itulah Tuhan Yesus lahir di kandang domba, saat pemerintahan Kaisar Agustus. Itulah kekuasaan Romawi yang menyebar kemana-mana. Kekuatannya luar biasa. Maka menjadi warga negara Roma adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Dihormati di mana-mana di seluruh dunia dan punya kekuasaan yang luar biasa. Ini buktinya bahwa Paulus ketika mau digebuki, disesah, dia mengatakan, saya warga negara Roma, masa kamu mau menggebuki saya? Mereka langsung mundur. Karena apa? Karena konsekuensi orang yang menghukum atau menganiaya yang punya warga negara Roma, itu penganiaya itu bisa mendapatkan hukuman yang cukup berat. Misalnya seperti orang Romawi itu mempunyai hukum salib, ya. Hukum salib itu hukum Romawi. Tetapi karena orang Romawi itu sangat dihormati, betapapun besarnya kesalahan orang warga negara Rom itu tidak boleh disalib. Itu hukuman terberat. Maka yang boleh disalib adalah orang-orang yang bukan warga negara Roma. Nah, itu kenakalan juga sekaligus orang-orang Roma, ya. Meskipun lebih jahat daripada seorang penjahat, tapi kalau ngomong saya warga negara Roma, nggak jadi disalib. Paulus begitu juga nggak jadi disalib, tapi dipenggal kepalanya, ya bodoh aja. Maka Paulus ditanya, katakanlah, benarkah engkau warga negara Romawi? Jawab Paulus, benar. Lalu katanya kepada kepala pasukan, kewarganegaraan itu ku beli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus. Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Romawi. Jadi satu kata, saya warga negara Rom, akhirnya orang mundur. Dia membeli pasti dengan ujian yang sangat berat untuk menjadi warga negara Roma.
Tapi karena Paulus itu orangnya sangat pandai, dia menguasai bahasa Romawi, yaitu bahasa Latin, maka Paulus mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Tadi di Yerusalem, Paulus berbicara dengan lantang pakai bahasa Ibrani. Ketika dia berkeliling di tempat-tempat orang Yunani, dia mudah diterima karena apa? Karena dia bisa berbahasa Yunani. 3 bahasa yang menjadi bahasa penting pada zaman itu menjadi sebuah tanda bahwa orang itu adalah orang yang pandai, orang yang penting. Maka Paulus waktu sebelum menjadi murid Yesus, menjadi orang yang selalu ada di atas, orang yang selalu mendapatkan tempat di mata agama Yahudi maupun di mata orang Romawi. Luar biasa Paulus. Sehingga dia bisa menenteramkan orang ketika dia berdiri memakai bahasa Ibrani, bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Yerusalem. Maka sampai sekarang ini bahasa Ibrani dipakai di negara Israel. Yesus memakai bahasa apa waktu itu? Orang mengatakan bahasa Aram. Bukan Arab ya, tapi Aram. Bahasa Aram adalah bahasa Ibrani kuno, Ibrani lama. Ibrani modern, Aram modern adalah bahasa Ibrani sekarang ini yang dipakai oleh orang-orang Israel sekarang ini, bahasa Aram yang modern. Sekarang bahasa Latin itu hampir mati, tidak pernah banyak dipakai lagi. Sekarang apa? Sudah banyak kitab-kitab yang dulu berbahasa Latin itu harus dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa setempat misalnya. Seperti kita waktu zaman kecil, itu kan misa itu pakai bahasa Latin, bahasa gereja. Bahasa gereja itu bahasa Latin. Maka zaman dulu itu romo-romo pandai-pandai berbahasa Latin. Karena apa? Karena kuliahnya itu bahasa pengantarnya bahasa Latin. Kalau tidak bisa berbahasa Latin ya harus keluar dari seminari. Itu zaman dulu. Maka waktu saya masih sedikit mengalami sudah zaman peralihan. Itu bahasa Latin seminggu itu 6 jam. Digeber bahasa Latin. Ini ya pinter-pinter. Karena susah sekali bahasa Latin. Lalu bahasa Itali itu adalah bahasa Latin yang disederhanakan. Maka bahasa Itali lebih mudah daripada bahasa Latin. Dan bahasa Latin itu menjadi bahasa induk. Misalnya bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, itu induknya Latin. Hampir sama, mirip-mirip. Nah, Paulus orang yang sangat pandai, sehingga dia begitu mudah mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Lalu, apa yang terjadi ketika Paulus harus berhadapan dengan mahkamah agama? Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Jadi sekarang Paulus ada di hadapan mahkamah agamanya orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi di sana? Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, ya mahkamah agama di Israel itu namanya Sanhedrin. Ya. Sanhedrin itu sudah ada sejak lama. Yesus sudah menurut 3 penulis Injil,
Yesus diadili di mahkamah agama di Sanhedrin. Tapi kalau kita melihat Injil Yohanes, tidak ada pengadilan di Sanhedrin. Itu hanya di dalam ketiga penginjil. Karena apa? Karena Yesus langsung dibawa ke Pilatus. Hanya sebentar ditanya oleh Anas dan Kayafas. Sekarang Paulus mengalami yang sama apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Berhadapan di mahkamah agama, maka seringkali dikatakan kisah sengsara Santo Paulus, ya, sama persis dengan Yesus. Dan persoalannya, masalahnya juga sama, karena Paulus pengikut Yesus, maka dia diadili orang dan mahkamah yang sama tentang persoalan yang sama. Paulus tidak terlibat dalam kejahatan, tetapi Paulus terlibat di dalam perdebatan soal agama, atau persoalan agama, di mana orang-orang Yahudi itu sama gilanya dengan FPI, ya. Sama-sama gila agama, ya. Sama-sama mabuk agama. Oleh karena itu, Paulus kemudian berkata di hadapan mahkamah agama, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tapi Imam Besar Ananias," ini ada nama Ananias yang sama, ya. Tetapi ini bukan Ananias yang membaptis Paulus. Ini orang lain yang namanya sama, seperti nama-nama yang sama di tempat-tempat kita, ya. Ada yang namanya Gunawan, itu di mana-mana ada. Gundul dan tidak karu-karuan. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih." Nah, kita pernah membaca dalam Injil Matius, bagaimana bab 23 dalam Injil Matius, itu sebuah kritikan pedas, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi yang sangat munafik. Kalau kita kenal 8 sabda bahagia di dalam Matius bab 5, kita juga kenal bab 23, itu ke-8 sabda celaka untuk orang-orang Farisi. Kalau di dalam bab 5, berbahagialah orang, dan lain sebagainya. Tetapi bab 23, celakalah, hai kamu orang Farisi dan orang munafik. Lalu di sini Paulus mengambil salah satu dari 8 sabda celaka itu, karena di sana ada satu kata yang mirip, tapi dengan bahasa yang berbeda. Hai tembok yang dikapur putih-putih. Artinya apa? Paulus mengatakan itu rupa-rupanya ngutip dari Injil Matius, padahal Injil Matius itu ditulis belakangan, ya. Tetapi rupa-rupanya sudah ada suasana seperti itu. Di kapur putih itu bahkan dikatakan, hai kamu orang munafik, kamu itu seperti kuburan. Bayangkan tuh. Orang-orang terkenal, orang Farisi yang menjadi anggota mahkamah, dikatakan kamu itu wajahnya seperti kuburan. Padahal wajahnya cantik, dikatakan kuburan. Sudah pakai bedak yang sangat putih. Ya. Artinya kuburan itu kan dilapur putih. Di luarnya kelihatan begitu indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Itulah orang Farisi yang ditulis dalam Injil Matius. Jadi wajahmu itu bagus, penampilanmu luar biasa, indahnya, menarik, tetapi hatimu itu busuk luar biasa. Itulah yang dikatakan Paulus, seperti kata yang ada di sini, seperti tembok yang dikapur putih-putih, tetapi di dalamnya sudah rontok semua. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku.
Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Di sini ada istilah imam besar lagi ya. Imam besar risik juga ada. Ya. Jadi rupa-rupanya istilah yang sama yang sudah dimiliki oleh orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, itu dipakai sampai sekarang ya. Imam besar. Ya. Kalau di dalam gereja akhirnya menjadi apa? Imam agung, atau kemudian jadi uskup agung. Ada uskup agung, ada uskup yang tidak agung. Gitu. Itu pengaruh dari sejarah zaman dulu. Ada istilah itu yang kemudian dipakai di dalam gereja juga. Maka dalam gereja ada Bapak Uskup Agung, ada Bapak Uskup Sufragan. Misalnya di Jakarta ini, Uskup Agungnya itu di Jakarta, lalu Uskup Sufragannya itu di Bogor dan di Bandung. Nah ini Keuskupan Agung Jakarta, lalu Bandung itu bukan Keuskupan Agung. Tetapi dalam hal-hal tertentu, misalnya ada masalah apa, di Bandung, Jakarta harus bertanggung jawab. Seperti pernah terjadi ketika Uskup Bogor itu wafat dan tahta kosong. Kalau kita pernah mendengar kata istilah bahasa Latin, sede vacante, itu artinya tahta kosong. CD, kalau kita pernah mendengar sekolah sedes, gitu. Sedes itu artinya apa? Kursi. Ya. Sedes sapientiae itu adalah tahta kebijaksanaan. Sedes sapientiae. Kalau sede vacante itu kursi kosong, tahta kosong. Misalnya Paus meninggal, sede vacante. Nah, ketika Bogor waktu itu uskupnya meninggal, Bapak Uskup Jakarta sering ke Bogor. Karena Uskup Agung Jakarta punya tanggung jawab juga dalam hal tertentu ketika ada tahta kosong di Bogor. Bahkan ketika Bandung juga kosong, Bapak Uskup sering rapat para pastor di Bogor dan di Bandung. Itu dua keuskupan yang masuk dalam Keuskupan Agung, di sana Keuskupan Sufragan. Lalu kalau Semarang, itu Semarang, Keuskupan Agung, sufragannya Purwokerto, Surabaya, Malang. Itu. Jadi di Indonesia ini ada 7 keuskupan agung. Ada 37 semuanya keuskupannya. Nah, itulah sedikit saja ada kata agung dan ada yang tidak agung. Nah, sekarang dipakai juga di agama lain imam besar dan imam tidak besar gitu. Meskipun badannya besar ya tetapi bukan imam besar gitu. Nah, itu pengaruh dari sejarah zaman Perjanjian Lama, ada imam besar, ada imam kecil, dan juga di dalam peristiwa-peristiwa Yesus. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Ya, jadi Paulus ngomong saja, pokoknya imam besar atau kecil, gua nggak peduli, pokoknya saya ngomong tentang kebenaran. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki. Jadi kita tahu Saduki adalah golongan para imam. Jadi ada kelompok itu namanya Saduki, itu kelompok para imam, itu baik imam besar maupun imam yang tidak besar, yang agung maupun tidak agung, membentuk sebuah kelompok namanya kelompok orang Saduki. Saduki termasuk kelompok golongan orang-orang elit, baik di dalam hal materi maupun dalam hal kehormatan. Orang Saduki mempunyai pengaruh besar sekali. Sedangkan orang Farisi itu adalah masyarakat biasa, tidak mempunyai kedudukan yang penting. Tetapi ada yang menjadi anggota Sanhedrin, anggota Mahkamah Agama. Jadi anggotanya itu, ketuanya itu pasti
pasti orang Saduki. Ya, Imam Agung Kayafas yang mengadili Yesus itu Imam Agung Saduki. Dan pengaruhnya besar sekali, kekuasaannya besar sekali, bukan sebagai imam memimpin ibadat, tetapi menjadi, boleh dikatakan, raja di Israel. Karena menguasai seluruh konstitusinya Israel, boleh dikatakan Taurat, dan juga soal pengadilan, soal pajak. Ya, kita tahu Yesus ketika ngamuk di Yerusalem, itu karena yang menentukan pajak itu orang Saduki. Sehingga banyak orang menderita gara-gara orang-orang Saduki, kelompok para imam yang merasa paling hebat, paling suci, dihormati, lalu sewenang-wenang. Orang Farisi sebetulnya lebih baik. Ya. Orang Farisi itu adalah orang-orang kebanyakan yang anggota masyarakat biasa. Ya. Orang-orang yang menengah ke bawah. Kalau imam besar itu menengah ke atas. Lalu orang Saduki dan dua kelompok itu muncul kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah ada kelompok dua itu. Dua partai yang besar yang menguasai Taurat dan menguasai masyarakat Israel. Dikatakan tadi, sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama. Jadi mahkamah agama itu anggotanya orang Saduki, kepalanya pasti orang Saduki, tapi anggotanya bisa dari Farisi. Maka katanya mahkamah agung itu berkata, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi," Paulus mengatakan. "Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Inilah yang kemudian menjadi masalah. Karena apa? Karena dua kelompok ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang kebangkitan badan, tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kita masih ingat ketika Paulus ada di Athena, Paulus memberitakan tentang kebangkitan orang mati di hadapan orang-orang Yunani, bahkan pusat dari agama Yunani. Lalu mereka mengatakan kepada Paulus, "Paulus, sorry, nanti lain kali saja." Karena di dalam budaya Yunani tidak ada ajaran tentang kebangkitan orang mati. Maka Paulus kemudian ditinggalkan ketika bicara tentang kebangkitan orang mati. Dan sekarang Paulus mengadu domba mereka. Nah, karena orang Saduki percaya, tidak percaya akan kebangkitan orang mati, sementara orang Farisi itu lebih ortodoks. Artinya apa? Tidak pernah mempunyai atau tidak pernah mau menerima ajaran-ajaran dari luar. Dia sangat fanatik dengan hukum Taurat. Maka orang Farisi juga percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Oleh karena itu pada saat itulah bentrok terjadi ramai sekali. Ya, karena Paulus berada di hadapan orang Farisi dan Saduki yang mau menganiaya Paulus, tetapi Paulus ngomong tentang kebangkitan orang mati, akhirnya dua kelompok itu bentrok sendiri. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Jadi orang Farisi membela Paulus sekarang ini. Ya, karena Paulus sama pandangannya dengan orang Farisi, karena memang Paulus orang Farisi yang dididik selama 6 tahun oleh Gamaliel, percaya akan kebangkitan. Tapi orang Saduki itu orang yang punya kuasa, dan biasa orang yang punya kuasa itu terbuka akan pengaruh-pengaruh luar.
Rupa-rupanya pengaruh Yunani tentang kebangkitan orang mati yang tidak diakui oleh orang Yunani sudah merasuk di dalam diri orang-orang Saduki. Sehingga perbedaan antara Farisi dan Saduki, selain perbedaan golongan, elit dan orang sederhana, juga tentang ajaran. Ketika Yesus juga berhadapan dengan orang Farisi dan orang Saduki waktu itu, berdebat lama, akhirnya Yesus mengatakan tentang kebangkitan orang mati. Saat itulah orang Farisi dan orang Saduki bentrok sendiri di hadapan Yesus. Ya. Jadi mengadu domba dua kelompok itu ternyata mudah, ya ngomong aja kebangkitan orang mati. Mereka berantem sendiri. Itulah yang terjadi. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya kembali ke markas. Itulah ceritanya. Jadi kisah Rasul itu sampai ayat 28 itu berupa cerita, ya memang sejarah singkat tentang perjuangan gereja awal dan praktis yang banyak diceritakan, bukan rasul-rasul yang semua menjadi murid Yesus, tapi hanya sebagian kecil dari para rasul. Lebih-lebih yang menjadi sorotan adalah Petrus dan Paulus. Oke, moga-moga Bapak Ibu, saudara-saudara semakin bisa mengenal Paulus dan kisah-kisahnya. Silakan. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Romo, saya mau tanya, boleh Romo? Silakan Bu Endah. Bayar. Bayar, ya wani piro. Tak bayar lunas, ketemu lunas. Ya. Itu loh Romo yang tadi di ayat 3 itu kan dibilang Paulus kan ditampar ya. Iya. Terus Pak dibilang melanggar Taurat, emang kalau Taurat nggak boleh menampar orang ya Romo? Itu ada aturan untuk pemimpin, untuk imam besar. Ya. Imam besar itu adalah seorang pemimpin yang meskipun yang diadili itu lebih tinggi kedudukannya, kalau di dalam pengadilan imam besar itu dia harus tunduk. Ya. Itu maka ketika orang menghina orang yang sedang mempunyai wibawa dalam pengadilan atau wibawa di dalam peristiwa yang resmi, itu berarti hukumannya berat itu. Dan Paulus ditampar ya. Kalau mereka menampar Paulus, nggak apa-apa gitu. Boleh. Paulus kan bukan orang Saduki, Paulus orang Farisi, lebih rendah dia kedudukan. Ya. Tapi Paulus bilang, engkau sudah melanggar hukum Taurat, gitu ya Romo? Kok bingung saya. Iya. Karena Paulus melanggar hukum Taurat, menampar imam besar dengan kata-kata. Tuh, ya. Ya, makasih Romo. Mau tanya dong, Mas. Silakan Bu Piliana. Aku bingung loh sama orang Farisi masa Saduki ini. Kalau bedanya mereka dari golongannya aja. Tapi mereka bukannya sama-sama belajar mengenai hukum Taurat loh. Iya, sama-sama. Nah kok mereka nggak percaya mengenai kebangkitan itu? Padahal di hukum Taurat kan semuanya sudah tertulis, Tom. Iya, karena orang-orang yang percaya kepada Taurat itu juga ada yang percaya penuh, ada yang setengah-setengah, ada yang seperti itu. Ada yang menguasai, ada yang tidak, terbuka pada pengaruh luar, sama seperti kita sekarang ini. Jadi meskipun Saduki, mereka yang katanya imam besar, yang dihormati, yang dianggap tahu gitu, mereka juga nggak percaya dengan kebangkitan itu. Korupsi segala, jadi macam-macam. Padahal di dalam hukum Taurat kan juga tertulis, misalnya 10 perintah Allah itu kan Taurat. Maka ada orang yang sungguh fanatik, yang sangat fanatik, seperti Paulus Farisi mengatakan, ya Paulus kan Farisi,
aku menjadi orang Farisi dalam mazhab yang paling keras. Jadi rupa-rupanya ada mazhab yang paling keras dan ada yang mungkin tidak keras. Jadi ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dan inilah pengaruh Yunani dari pengaruh Yunani kepada orang Saduki yang termasuk mungkin mazhab yang tidak keras, sehingga dia terbuka, tidak fanatik. Dan fanatisme orang Farisi itu terjadi sesudah Yerusalem hancur sebetulnya. Tahun 70-an ya, Mak ya? 70-nya. Ini Paulus kan sekitar sebelum tahun 70 ini diadili. Karena Saduki masih ada. Tahun 70 itu Saduki tidak ada lagi. Karena hancur bersama dengan kehancuran Bait Allah Yerusalem, seluruh Yerusalem. Lalu gambaran fanatisme orang Farisi yang seringkali kita dengar kalau kita di gereja itu sebenarnya gambaran yang lebih tampak fanatismenya ketika mereka membuat sebuah kelompok yang sangat garis keras. Gitu. Orang Yahudi garis keras itu Farisi sesudah tahun 70. Ketika membuat sekolah KPKS itu ya, membuat sekolah kitab suci di Yamnia. Dan disitulah terjadi fanatisme yang luar biasa. Mau tanya tentang melanjutkan pertanyaannya Bu Billy barusan. Saya jadi ingat yang ada setelah Yesus bangkit, itu kan ada ketidakpercayaan di antara mereka dan menyebarkan hoax bahwa Yesus itu tidak bangkit dan mayatnya itu dicuri. Nah, orang-orang yang menyebarkan hoax itu tuh apakah orang Saduki atau Farisi? Karena dari sini jadi kita tahu kan ada terbelah mereka, orang Yahudi itu terbelah, ada orang Farisi, orang Saduki, dan orang Farisi kan percaya kalau ada kebangkitan. Nah, di sini gimana penjelasannya tentang itu? Itu hanya ada dalam Injil Matius ya. Ya, karena Matius itu Injilnya ditulis untuk orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Maka kebangkitan orang mati itu menjadi heboh karena apa? Karena kalau Yesus tidak mati terus dan bangkit, itu nanti akan menghebohkan dunia juga, sehingga Yesus masih tetap hidup dan akan mewartakan tentang nilai-nilai surgawi atau agama yang dibawa oleh Yesus, boleh dikatakan itu menggoncangkan lagi. Waktu itu orang Saduki masih ada. Jadi kemungkinan besar karena yang jaga itu adalah tentara-tentara Roma. Dan tentara-tentara Roma itu lapornya kepada Pilatus. Jadi karena Pilatus masih ada di situ dan juga kepada pemimpin agama Yahudi. Saya bacakan di Matius ya. Matius 28 ayat 11. Dusta Mahkamah Agama judulnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Berarti orang Saduki ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang suap, yaitu ya
berbuat seperti dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi ini pemahaman kebangkitan orang mati dan kebangkitan benar-benar menjadi hidup, itu ada sesuatu yang berbeda rupanya, ya. Karena Yesus diberitakan oleh serdadu, Yesus hidup. Bukan dalam arti yang sangat umum, kebangkitan sesudah mati ada kebangkitan lagi. Tetapi ini Yesus diberitakan oleh para serdadu yang jaga bahwa Yesus hidup. Jadi bukan kebangkitan dalam arti yang sesudah mati manusia semua manusia itu akan bangkit untuk diselamatkan. Tetapi dalam kisah atau dalam cerita Matius, itu Yesus betul-betul hidup menjadi seperti kita lagi. Itu. Romo mau tanya, Romo. Oke, yuk Pak. Itu terakhir ya. Populasi Saduki dengan Farisi besar mana zaman itu? Kok bisa sampai menguasai yang Farisi? Kalau dugaan saya sih mestinya lebih kecil Saduki ya, Mo, ya, populasinya ya, Mo, ya. Iya. Kok bisa menguasai Farisi? Satu itu. Kedua, Yahudi yang sekarang hidup di Yerusalem itu termasuk Farisi atau apa, Mo? Saduki itu sudah habis Pak riwayatnya tahun 70. Oh, jadi sekarang Farisi, Mo, ya, Yahudi sekarang, itu ya, termasuk Farisi. Sekarang orang-orang Farisi. Mungkin Farisinya dalam beberapa tingkat juga ada. Misalnya ada Farisi yang sangat fanatik luar biasa, ada yang sekarang moderat, ada yang KTP, itu sekarang sudah ada. Tapi kata Farisi itu sudah jarang disebut. Karena apa? Karena tidak ada saingannya lagi, sehingga disebut sebagai pemimpin agama Yahudi gitu aja. Ya, matonono. Orang-orang Saduki sudah habis riwayatnya ketika diserang oleh tentara Roma, sehingga tinggal orang Farisi. Yaitu semacam partai di Indonesia, dua partai besar yang muncul kira-kira 200 tahun, abad kedua sebelum Masehi. Ketika orang-orang Yahudi atau itu sudah nggak karu-karuan, itu zaman sebelum Makabe itu kan kekuasaannya sudah tidak tahu siapa yang berkuasa di Yerusalem. Akhirnya muncul dua kelompok itu yang menguasai Yerusalem. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo atas pengajaran pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam perekat pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita lanjutkan besok hari Senin ya, pertanyaan-pertanyaannya mungkin kita bisa sampaikan ke Romo untuk supaya kita lebih tahu lebih jelas ya. Baik, kita sekarang tutup. Bu Piliana, ya silakan Bu Piliana. Ini nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, karena pada pagi ini kami boleh mendengarkan ajaran-ajaran-Mu yang disampaikan oleh Romo kami. Sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas. Lindungilah untuk segala aktivitas kami, untuk segala perkataan, pikiran, perbuatan, maupun tingkah laku kami, agar dapat mencerminkan cinta kasih seperti ajaran-Mu. Berkatilah juga keluarga kami dan orang-orang yang kami jumpai. Kiranya Bapa selalu melindungi dan menjaga kami. Kita mohon berkat dari Romo untuk hari ini, Romo. Semoga hari ini kita diberkati, dituntun, dan pikiran kita dijernihkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa Putra. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Rem. Terima kasih.